memang Rika diperkerjakan menjadi apa? Udah kamu diam aja, jangan kebanyakan bacot. Kamu mau diam atau nanti saya bunuh? Ada satu hal yang mungkin akan mengejutkan karena dari masa tersebut dan sampai saat ini Meme saat ini mengidap HIV positif AIDS. Kamu pakai semua berarti, Mas? Iya, satu kampung itu pemakai semua. Satu kampung, wah, luar biasa. Jadi begitu ketangkap, kampungnya tidak ada orang sama sekali. Membuka dengan sebuah cerita dan ceritanya sangat amat penting dan mungkin harus didengarkan buat semua orang yang ada di studio maupun ada di rumah, because this is very important and it is real and it's happening. Saya mendengar cerita ini sekitar 6 tahun yang lalu kalau tidak salah. Jadi saya punya seorang teman saya punya saudara. Jadi jauh memang dari saya, tapi I still remember ceritanya karena ini mengenaskan. Saudara teman saya itu anaknya hilang di pasar. Usianya kalau tidak salah pada saat itu sekitar 9 tahunan lah. Dicari-cari sampai ke polisi dan sebagainya dan tidak ketemu anak ini. Setelah 2 tahun berjalan, teman dari ibu anak ini sedang berjalan-jalan ke Thailand. Dan dia melihat ada seorang anak kecil sedang menyemir sepatu di jalan. Si temannya ini melihat anak tersebut dan berpikir ini kalau tidak salah mirip sekali dengan anak yang hilang. Tapi anak ini ternyata nggak bisa ngomong, diam saja, diam, nangis, lari. Akhirnya dia panggil polisi, sampai anaknya ditangkap sama polisi, dibawa kantor polisi dan ditanya-tanya. Kenapa dia tidak bisa ngomong? Karena anak tersebut tidak punya lidah. Lalu akhirnya anak itu dikembalikan lagi ke Indonesia pada saat itu dan melalui berbagai macam proses dan sebagainya diketahui bahwa anak tersebut kehilangan satu ginjalnya dan lidahnya dipotong supaya tidak bisa melapor pada orang-orang dan dibuang di Thailand supaya tidak tahu harus kemana. That's fact, itu benar-benar terjadi dan itu bisa terjadi pada siapapun. Karena faktanya adalah sampai detik ini, faktanya menurut survei terakhir, sampai detik ini sudah lebih dari 5.000 orang di Indonesia yang menjadi korban human trafficking atau penjual belian manusia. Dalam arti kata manusia yang sebenarnya. And that's really happening. Saya ingin Anda melihat sebuah cuplikan dari sebuah video. Fenomena perdagangan orang dapat ditemui di setiap negara di Asia. Laki-laki dan perempuan yang mencari kehidupan yang lebih baik rentan dieksploitasi oleh para pelaku perdagangan orang yang memangsa harapan dan impian mereka. Saya menjual orang sampai perbatasan sana 8 juta sampai 9 juta. Saya umur 1 tahun, bapak saya meninggal, umur 3 tahun, ibu saya meninggal. Terus saya dibesarkan sama Tuk sampai umur 14 tahun. Sampai umur 14 tahun, Tuk saya meninggal. Terus meninggal, saya masih sekolah. Macam adik ke, kakak ke, abang gue semua itu tak ada. Cuma hidup seorang. Betul-betul tak bahagia. Pendidikan saya yang terakhir itu sampai SMP. Tidak ada untuk biaya untuk melanjuti. Dan saya memilih untuk mencari kerja ke luar negeri. Kalau Ika waktu kecil, Ika tuh kepengen banget jadi dokter. Nah itu keluarlah dari pelabuhan itu, keliling rumah ini, ditaruhlah di tempat loket, ditampung di dalam kamar. Datanglah mengaku dirinya sebagai aparat. Saya dari tentara di sini, siapa yang mau pulang boleh dia pulang, tapi dengan syarat ongkosnya 2 juta. Tidak ada yang mau. Tak lama kemudian datang lagi ini sang mengaku diri aparat itu. Siapa yang mau kerja
kerja, saya akan carikan kerja, dia bilang. Terus saya bilang, kerja apa Pak? Pokoknya kamu kerja sudah, jangan tanya-tanya soal pekerjaan, yang penting kamu bisa hidup. Wanita itu negur Ika duluan dan akhirnya ya udah dia nanya Ika kenapa berhenti sekolah, terus juga Ika ya mulai dari situ Ika mulai berdekatan dengan dia dan Ika langsung dijemput oleh 3 orang lelaki dan Ika mulai sadar kalau Ika diperdagangkan pada saat Ika udah mulai di make upin. Pada malam itu Ika di make upin dengan kakak dan Ika sempat bertanya terhadap lelaki itu, Kak, memang Rika diperkerjakan menjadi apa? Udah kamu diam aja, jangan kebanyakan bacot. Kamu mau diam atau nanti saya bunuh? Dia bilang seperti itu dan akhirnya Ika diam di situ karena Ika merasa udah mulai takut. Ika dibawa turun ke hall untuk dikasih tahu tentang pekerjaan Ika apa sih sebenarnya di Batam itu. Bintang tamu saya ini adalah salah satu orang yang pernah menjadi korban human trafficking. Dia diambil, dibawa ke negara Malaysia, dan diperjualbelikan sebagai pekerja seks komersil selama lebih dari 4 bulan dan tanpa mendapatkan bayaran. Ini adalah Meme. Apa kabar Meme? Baik. Oke, beri kasih tepuk tangan dulu untuk Meme. Meme, kita tadi udah lihat video tentang human trafficking tadi di sana, terus juga saya udah cerita sedikit tentang cerita yang saya dapat. Nanti kan saya akan ngobrol panjang dengan Meme nanti, tapi sebelumnya saya ingin mendengar sebuah kisah dulu. Sebelum tentang Memenya sendiri, saya ingin dengar kisah dulu tentang tadi cerita yang tentang teman kamu yang menolak, lalu diapain dia? Disiksa dan Ceritanya gitu dari awal gimana? Ini teman kamu ya? Iya, Kamu lihat sendiri? Iya. Dan di sana kan ada banyak teman yang lain juga. Yang salah satu teman saya ini yang kebetulan itu barengan sama saya berangkatnya dari awal. Dan dia benar-benar histeris ketika menyadari bahwa di sana kami telah diperjualbelikan seperti itu. Nah, teman saya ini kan shock, histeris dan sebagainya, dan dia nggak mau, dan dia mengalami siksaan yang luar biasa sampai dengan bahkan mau dibakar mukanya, sampai mau dibuang ke Thailand, bahkan dia diperkosa sama orang-orang yang menjaga di sana, diperlihatkan sama yang lain bahwa inilah akibatnya jika kamu menolak atau melawan kami seperti itu. Terus apa yang terjadi sama teman kamu itu? Tetap masih histeris ya waktu itu, terus bahkan ketika saya keluar dibawa orang, yang teman saya itu masih tetap yang histeris sampai dia minum baik sebagainya. Ketika saya pulang juga dia masih histeris, dan sempat ketika saya pulang itu dia saya tampar dia karena masih yang begitu histerisnya sehingga dia lupa. Sekarang? Alhamdulillah sekarang dia sudah di rumah, punya suami dan punya anak. Dekat juga rumahnya dengan tempat tinggal saya. Oke. Jadi sekarang sudah di rumah ya orang tersebut ya, sudah di rumah dan sudah menjalani hidup dengan biasa ya. Oke. Dan banyak memang yang dari Indonesia dibawa ke sana. Banyak. Dan itu cuma satu tempat ya, yang tempat Meme sama teman-teman itu diperjualbelikan di sana. Ada banyak lagi tempat-tempat yang lain. Memang di sana itu benar-benar yang sudah disimpan sedemikian rapi gitu. Jadi pernah juga Meme dibawa ke tempat yang lain, yang tempat penampungannya teman-teman. Dan banyak lagi? Iya. Masih banyak ternyata. Iya. Dan pasti yang belum kembali pulang masih banyak dong? Masih banyak. Oke, itu adalah sebagian cerita dulu yang benar-benar terjadi, dan itu benar-benar terjadi, dan masih banyak lagi cerita-cerita yang benar-benar terjadi yang mungkin Anda belum pernah dengar sebelumnya, atau mungkin Anda akan syok mendengar ceritanya. Tapi ingat bahwa ini benar-benar terjadi, sudah terjadi, dan sedang terjadi, dan akan terjadi lagi. Jadi mungkin ini bisa terjadi pada siapapun, termasuk pada Anda. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Hitam Putih. Memang yang
namanya sejarah menjual belikan manusia atau human trafficking atau perbudakan ya, itu sudah berlangsung ratusan tahun ya, ratusan tahun, bahkan dari abad ke-17 pada saat itu, di mana para orang-orang berkulit hitam atau dari Afrika dijual belikan sebagai budak di Amerika, di Inggris dan sebagainya untuk menjadi seorang pekerja paksa, di mana kalau mereka tidak diupah, mereka tidak digaji, mereka diperjualbelikan, dan hukuman-hukuman yang dilakukan dengan hukuman cambuk dan sebagainya menjadi hal biasa kalau mereka tidak melakukan apa yang diminta oleh tuannya. Di Amerika sendiri mungkin salah satu tokoh yang berpengaruh sangat luar biasa atau menjadi pahlawan adalah Presiden Abraham Lincoln, yang pertama kali memerangi tentang perbudakan dan mengatakan bahwa semua umat manusia memiliki hak hidup yang sama. Disitulah saatnya perbudakan dihapus di Amerika. Di Inggris terjadi pada tahun 1807 ketika undang-undangnya keluar bahwa perbudakan benar-benar dilarang, dan di Amerika sekitar tahun 1820 perbudakan dilarang dan masuk ke undang-undang. Bagi siapapun yang melakukan human trafficking, hukumannya adalah hukuman mati. Tapi kenyataannya adalah human trafficking dari dulu sampai sekarang dan sampai kapanpun akan tetap ada. Kenapa? Karena itu adalah dasar hidup manusia dan dasar pemikiran manusia. Kalau segala sesuatu bisa dijadikan uang, apapun itu dijual. Oke, kita lanjut lagi dengan saya manggilnya apa? Mei boleh. Mei boleh. Mei, Mei. Berarti lahirnya bulan April ya? Mei, awalnya saja, kamu kenapa bisa dibawa ke Malaysia? Awalnya kan saya juga sudah menikah, gitu. Awalnya sudah menikah? Sudah menikah, dan sudah hampir memiliki anak pada saat itu. Usia kandungan saya 6 bulan. Tapi suami saya tidak bertanggung jawab. Dia pergi entah kemana dan tidak lagi pernah menemui saya. Nah, saya pulang ke rumah ibu saya di Jawa dan melahirkan tanpa didampingi suami, tapi didampingi oleh orang tua saya. Nah, belum genap 1 tahun lah ya. Kan dalam posisi keluarga juga dalam situasi ekonomi yang sangat yang lemah, dan saya sempat bingung, ya kan, mau kerja apa ya kan, membesarkan anak seorang diri, sedangkan saya tidak mungkin menggantungkan diri kepada kedua orang tua saya. Akhirnya saya cari kerja itu, dan akhirnya ada orang yang benar menawarkan pekerjaan kepada saya, dan yang di luar negeri tapi tanpa harus di penampungan seperti itu. Nah kan, saya langsung berpikir berarti nanti saya bisa langsung kerja, kemudian bisa secepatnya kirim uang gitu. Berarti saya bisa mengatakan bahwa hal ini terjadi karena Anda tidak melalui proses legal ya? Iya. Ya, bisa dikatakan seperti ini itu. Mungkin untuk pengetahuan orang-orang ya, untuk misalnya untuk menjadi TKI atau TKW gitu di luar ya, intinya harus benar-benar melalui jalur yang benar, jalur pemerintah mungkin ya? Bisa, iya. Jadi Meme ini diiming-imingi untuk bekerja di sebuah restoran ceritanya di Malaysia ya? Iya, betul. Oke, lalu Anda dibawa ke Malaysia? Ya, dari sebelum ke restoran itu kan sampai di Malaysia itu kita diajak belanja gitu, belanja apa yang kita suka, tapi nggak boleh yang pakaian-pakaian yang mereka bilang bagus, terus seksi, sepatu juga yang yang manis kayak gitu kan. Habis belanja kita dibawa ke salon juga. Kamu nggak curiga itu? Orang desa mas, saya itu nggak tahu yang kayak gitu, kalau diajak belanja pasti seneng. Pokoknya dikasih seneng-seneng dulu Iya betul. Oke, terus? Gitu, terus setelah diajak salon juga kan, saya juga nggak pernah nyalon gitu di salon nih, di apa nikmat gitu. Itu hidup nikmat tuh ya. Bener-bener nggak tahu, bener-bener nggak sadar bahwa ketika sudah didandanin, berikan pakaian yang bagus, kita dibawa ke restoran. Memang kita diajak ke restoran buat makan bersama sama teman-teman yang lain itu. Ya dengan percaya diri lah, makan bareng dan sebagainya. Ternyata itu adalah metode mereka untuk memamerkan kita kepada pelanggan-pelanggan yang biasa ngambil
perempuan untuk dibawa seperti itu. Lalu Anda tahunya Anda dijual sejak kapan? Sejak malam itu. Gimana ceritanya, prosesnya? Prosesnya setelah kita diajak makan, satu orang menghampiri saya. Waktu itu saya pertama dihampiri sama orang dan nggak tahu ngomong apa. Terus yang ngantar kita itu dia bilang, kamu ikut dia gitu. Kamu ikut dia. Oh ya, saya kan belum sadar juga, ini belum tahu juga. Saya cuma dalam hati bilang, mungkin dia ini nantinya yang akan jadi bos saya gitu kan. Udah sih diem, nggak ngomong apa-apa. Mereka ngomong apa juga saya nggak tahu. Dan terus dibawa sama orang itu. Udah lama diem kan, jalan, dibawa ke sebuah, itu juga nggak tahu kalau itu hotel, juga nggak tahu. Ketika saya sudah masuk, itu saya sadar di situ bahwa itu sebuah kamar hotel, dan akhirnya baru saya benar-benar tersadar ketika saya harus melayani orang yang membawa saya itu. Gimana kamu diminta untuk melayani? Ya udah, dia bilang dia sudah membeli saya, jadi saya harus mau melayani dia. Meme ini terjebak selama 4 bulan di sana ya, selama 4 bulan terjebak di kasus tersebut dan harus melayani berbagai tamu pria untuk pelakuan seksual ya. Ya. Dan Anda dibayar? Tidak boleh pegang uang sama sekali. Anda nggak dibayar? Tidak. Sama sekali. Berarti makan dikasih, baju dikasih, tapi Anda tidak pegang uang tidak sama sekali. Boleh. Handphone? Tidak boleh. Semua itu nggak boleh. Berarti Anda di sana tidak tahu harus ngapain gitu? Tidak. Dan ada berapa orang di tempat itu kira-kira? Yang di tempat itu yang kebetulan bersama saya itu ada sekitar 10 sampai 13 orang. 10 sampai 13 orang? Iya. Semua dari Indonesia? Iya. Semua dari Indonesia? Iya. Oke. Saya akan mengundang seorang bintang tamu. Ini bintang tamu ini memiliki seorang pembantu, dan pembantunya juga pernah mengalami hal seperti ini. Mungkin kekerasan secara mental kali ya, karena bekerja di luar negeri tapi tidak mendapatkan uang sama sekali. Jadi banyak sekali hal-hal yang seperti ini terjadi dengan berbagai macam kejadian yang berbeda-beda. Oke, ini adalah Nuri Maulida. Take one more step towards you, 'cause all that's waiting is regret. Don't you know I'm not your ghost anymore? You love the loss, I love the most. I learned to live sedikit menghibur lah ya, tapi saya pikir menghibur nyanyi lagu apa, nyanyinya sedih juga gimana sih? Ya kan gak disuruh nyanyi lagu yang ceria-ceria, Om. Itu lagu buat siapa, mantan? Aja lah. Kenapa sih langsung kayak gitu? Ya abis saya mau nanya apa coba? Kan apa? Yang lain gitu nanyanya, nggak usah soal sekitar love life gitu. Yang lain kan masih banyak. Emang kalau love life kenapa? Emang kamu nggak suka cowok lagi? Bosan juga, bosan dengernya love
love life kalau nggak putus nyambung mulu jadi. Putus nyambung. Apa-apa ya namanya artis cantik kan, apalagi kalau tidak tentang karir, percintaan kan sekarang masalahnya cuman gitu-gitu doang. Prestasi jangan Udah punya cowok belum? Kenapa? Udah punya cowok belum? Yang lagi deket ada. Deket ada. Katanya Nuri juga punya cerita, katanya pembantunya dulu sempat gimana? Iya, sempat ada sih dulu yang bantu-bantu di rumah gitu. Dia sempat kerja di negara orang itu 5 tahun kurang lebih. Dia cerita gitu. Di awal tahun pertama dia bekerja di sana itu mendapat perlakuan yang nggak baik lah gitu. Dapat. Lama ya ceritanya 5 tahun. 5 tahun di sana. Oh, di sana. Di sananya, bukan ceritanya. Di sananya 5 tahun. Cerita tahun pertama tuh dia dapat majikan yang kurang baik lah gitu, disiksa, terus disuruh kerja rodi yang maksudnya dari pagi sampai malam tuh nggak berhenti, dia suruh bekerja tapi dia tidak mendapatkan upah gaji yang seharusnya dia dapatkan gitu. Dan akhirnya di tahun kedua dia mencoba untuk pindah majikan, nggak tahu sih caranya gimana dia bisa keluar dari majikan yang pertama, dia pindah dan akhirnya mendapat majikan yang lebih baik gitu. Jadi ya itu banyak terjadi sekali. Nah, yang saya nggak ngerti ini cuma satu nih, kayak Meme tadi cerita Anda ke Singapura kerja tapi tidak dibayar. Lah, kamu kan bisa ngomong, bisa minta, itu kan punya hak. Kenapa kamu nggak minta gitu? Takut. Kalau di negeri orang itu nggak kayak di negeri kita sendiri, jadi kita takut gitu. Takut, apalagi teman-teman kita yang balik agent itu kan habis kerja terus kembali ke agensi, banyak mengalami hal-hal yang kayak ditampar, kayak dihukum dan sebagainya gitu, dia pasti takut. Dan untuk Anda ketahui bahwa tadi saya mengatakan bahwa human trafficking itu bukan cuma buat wanita doang loh, pria pun terjadi. Pria pun terjadi, ada yang bekerja di luar tidak dibayar, disiksa juga, bekerja di luar di kapal, biasanya di kapal, bahkan sampai terjadi kekerasan seksual untuk pria gitu. Jadi jangan berpikir bahwa pria tidak bisa digunakan untuk kejahatan seksual, itu bisa. Balik lagi nih ke Meme, gimana caranya Anda bisa keluar pada saat itu? Ya kan sudah di dalam nih, terus gimana Anda bisa kabur sampai Indonesia nih, gimana? Ada satu orang yang membawa saya terketuk hatinya. Dia yang sama sekali tidak menyentuh saya. Ya, untuk pertama kali dia tidak menyentuh saya. Kemudian saya balik lagi kan ke tempat yang mucikarinya itu. Terus dia ambil lagi saya di hari-hari berikutnya. Dia hanya meminta saya untuk istirahat, tidur. Bahkan saya sempat heran gitu. Saya diperlakukan yang saya nggak pernah bayangin. Jadi benar-benar dia yang melayani saya, makan, minum dan sebagainya, tidur dan sebagainya gitu. Jadi benar-benar hal itu benar-benar yang saya anggap sebagai hikmah atau nikmat yang luar biasa. Kan jarang saya menemukan hal seperti itu gitu. Jadi benar-benar ya malaikat buat saya. Dia memberikan sebuah handphone sama saya. Dia bilang, dia pesen gini, mungkin nanti handphone ini bisa bermanfaat buat kamu gitu, dan saya harap kamu bisa simpan ini baik-baik gitu, jangan sampai ketahuan sama mereka kayak gitu. Nah, di situ kesempatan saya buat cerita sama teman saya, diberikan handphone gitu. Terus gimana caranya, yuk kita bisa ini ya. Ada satu teman itu paling kecil di sana, umur kali ini 16 tahun, masih kecil, dia imut, cantik, pokoknya itu dia pakai handphone itu buat telepon keluarganya dulu pertama. Dia curhat, cerita bahwa kondisinya seperti ini, kemudian dihubungkan dengan keluarganya yang ada di Malaysia juga, dan entah bagaimana prosesnya, kemungkinan dari keluarganya itu mungkin menghubungi polisi atau bagaimana. Dan akhirnya sebelum sempat kami dijual ke orang itu, bodyguard-bodyguardnya itu mungkin udah tahu sebelumnya kalau memang udah mau digerebek. Jadi nggak ada seorang pun yang menjaga kita. Kita digembok dari luar gitu. Terus malam, kalau nggak salah itu jam 11 malam itu, tiba-tiba kita digerebek polisi itu yang dijebol pintunya. Kemudian selang 1 mingguan kita dijemput
nggak tahu sama siapa, mungkin KBRI atau apa, karena kita ditempatkan di sebuah shelter yang benar-benar inilah memberikan kita perlindungan. Jadi mungkin KBRI. Dan dari sana baru Anda dikirim balik ke Indonesia? Ya, belum sih. Waktu itu masih diberikan semacam penguatan, kayak yang sempat dihakimi sampai nangis-nangis biar nggak kembali lagi ke situ gitu. Ada shock terapinya di situ ya. Jadi untuk apa kamu kesini? Jadi cari kerja gitu. Emangnya di Indonesia nggak ada kerjaan dan sebagainya. Akhirnya sampai nangis gitu. Sayanya juga nangis gitu. Tapi saat ini kehidupan Meme sudah berubah sekali karena dia sekarang menjadi pembicara juga ya untuk PBB. Ya, jadi pembicara juga untuk PBB untuk membantu banyak sekali kasus-kasus seperti ini, membantu untuk memberikan inspirasi dan mungkin masukan-masukan di PBB ya. Oke. Tapi ada satu hal yang mungkin akan mengejutkan karena dari masa tersebut dan sampai saat ini Meme saat ini mengidap HIV positif AIDS. Dan itu yang akan kita bahas setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di kita. Oke, seperti saya katakan tadi bahwa Meme ini sekarang menjadi seorang pembicara di PBB dan sebagainya. Tapi ada berita yang tidak menyenangkan juga bahwa ia penyandang HIV AIDS positif. Dan Anda tahu Anda memiliki virus tersebut sejak kapan? Sejak saya pulang dari Malaysia. Pulang dari Malaysia, ya. Dicek di Indonesia? Ya. Gimana itu begitu Anda mendengar Anda positif? Ya pasti hancur lah. Saya coba teriak gitu dalam hati, ya Tuhan, ya Allah gitu. Belum cukupkah ujian yang diberikan kepada saya gitu. Saya udah benar-benar yang pasrah, yang ikhlas, yang nggak pernah berburuk sangka dengan takdir yang diberikan oleh saya kepada saya gitu kan. Saya harus hamil dan ditinggal suami, harus menjadi korban trafficking juga akhirnya, dan kembali dengan status baru sebagai pengidap HIV. Tidak terima gitu pada saat itu, benar-benar nangis. Oh, sempat marah sama Tuhan? Saya cuman berkata itu tadi, saya bilang, belum cukupkah cobaan dan ujian yang diberikan kepada saya gitu. Yang nggak bisa sekolah, yang dari ekonomi lemah, dan akhirnya ditinggal suami, akhirnya dari korban trafficking, akhirnya harus mengidap HIV juga gitu. Saya cuman berpikiran gimana nanti anak saya, pasti saya habis ini akan mati gitu kan. Kan memang belum ada informasi. Jadi pertama IOM itu, klinik IOM itu adalah International Organizations of Migrations ya. Itu adalah lembaga yang mengatur atau hal-hal seperti ini, human trafficking dan sebagainya. Dan ini mungkin bagus juga kita akan membahas tentang HIV AIDS-nya sekarang. Ketika Anda terkena HIV AIDS, pasti pertama kali di otak adalah wah saya akan mati. Gitu, karena memang itu yang dari dulu diajarkan kepada kita bahwa HIV AIDS mematikan. HIV AIDS itu adalah berupa virus ya, human immunodeficiency virus. Jadi dia berupa virus yang tidak akan pernah bisa hilang dari tubuh kita kalau Anda sudah kena. Sebenarnya kerjanya sama seperti ketika Anda kena flu. Karena flu itu adalah virus. Jadi Anda kena flu, ketika Anda nanti sakitnya Anda flu lagi, diobatin, itu tidak sembuh. Karena virus flu akan selalu ada di dalam tubuh Anda. Dan akan keluar lagi ketika tubuhnya melemah. Itu adalah virus. Tapi HIV AIDS juga mengalami hal yang sama. Jadi sebenarnya virus ini bisa direpress atau bisa ditekan di kadar-kadar tertentu. Sehingga membuat orangnya tetap sehat. Bisa seperti itu. Dan Anda sekarang harus minum obat setiap 12 jam sekali ya? Ya. Setiap 12 jam sekali. Oke. Dan Meme ini sudah menikah lagi. Dan juga sudah memiliki seorang anak lagi. Pria, wanita? Cowok lagi. Pria, sudah memiliki seorang anak lagi. Dan anaknya bebas dari HIV AIDS. Jadi jangan dianggap bahwa misalnya seseorang yang terkena HIV AIDS akhirnya tidak bisa memiliki masa depan. Tapi mungkin kita lebih berhati-hati lagi.
bagaimana caranya supaya tidak terkena virus tersebut. Karena virus tersebut bukan hanya terjadi karena seksual ya, dan ini banyak yang salah. Ini banyak yang salah. Saya harus menerangkan banyak yang salah. Dan AIDS juga bisa ditularkan melalui jarum suntik. Obat-obatan terlarang, narkoba dan sebagainya, itu besar sekali kemungkinan untuk menularkan Anda virus HIV AIDS. Oke? Saya akan mengundang suami dari Meme, ini adalah Yogo. Oke, Meme di sini, Nuri di sini. Biar suami istrinya duduk bareng di situ. Oke, ini udah berapa lama menikah? Sudah ada 3 tahun. Sudah ada 3 tahun dan sudah memiliki seorang anak ya? Iya. Sudah memiliki seorang anak. Oke. Ini saya mau bahas dulu. Katanya dulunya Anda juga seorang jangkis, benar itu? Iya. Apa aja itu yang Anda lakukan dulu? Dulu saya itu pemakai narkoba jenis putau ya. Distributor? Putau. Jenis putau. Oh, jenis putau, saya pikir distributor narkoba. Hebat sekali ya, distributor narkoba. Tangkap. Distributor narkoba. Dulu distributor. Nanti jualnya pak-pakan ya, distributor ya. Oh, jadi jenis putau. Iya. Oke, itu apa, suntik dan sebagainya juga? Iya. Oke. Lalu apa yang membuat Anda akhirnya berhenti menggunakan narkoba? Saya waktu itu tahun 2006 itu satu kampung saya itu digerebek sama polisi. Satu kampung? Iya. Satu kampung pakai semua berarti Mas? Iya, satu kampung itu pemakai semua. Satu kampung? Wah, luar biasa. Jadi begitu ketangkap, kampungnya tidak ada orang sama sekali. Dari awalnya ketangkep itu, saya jadi tahu kalau pengaruhnya itu narkoba jarum suntik itu sampai ke taraf penyakit di penjara sampai penyakit yang berbahaya. Terus apa yang buat Anda berhenti sebenarnya? Ya dari awalnya dari diri sendiri, terus takut, terus dari dengar dari temen kalau pakai narkoba jenis jarum suntik itu efeknya bisa kena virus HIV. Lalu gimana Anda bisa ketemu Meme? Ceritanya tuh Meme itu kerja di harm reduction. Apa? Harm reduction itu untuk pengurangan dampak buruk terhadap penggunaan narkoba suntik, penggunaan nafsa. Loh, Anda bekerja di sana? Iya. Dan itu kan prosesnya lama. Tadi kan baru sampai ke setelah saya tahu bahwa saya terinfeksi ya kan. Jadi perjalanannya itu 2 tahun setelah itu Mas sebenarnya. Oke, kalau kita persingkat cepat dari sana Anda kerja di? Saya mendirikan Smile Plus. Jadi Anda mendirikan Smile Plus? Iya, Anda mendirikan iya, Smile Plus? Betul. Gimana caranya? Anda nggak punya uang, nggak punya apa-apa? Iya, saya bekerja jadi pembantu. Pembantu? Iya, pembantu rumah tangga. Di dekatlah dengan kota kelahiran saya. Jadi saya bisa bekerja sebagai pembantu dan gaji dari saya bekerja sebagai pembantu itu saya pakai untuk mobilitas saya untuk mendampingi teman-teman. Kan mendirikan sebuah kelompok dukungan itu tidak perlu yang harus memakai biaya besar. Oh, ini awalnya kelompok ya? Iya. Kalau sekarang kan sudah ada bangunannya dan sebagainya kalau nggak salah. Itu prosesnya juga sangat ekstrim sekali itu waktu itu. Tahun 2009 itu kan saya bekerja di sebuah yayasan. Itu Yayasan Mitra Alam itu di Solo. Kantor pusatnya di Solo, dan saya pada saat itu pertama kali dipercaya program namanya harm reduction, dan saya menemukan dia sebagai korban nafsa itu, dan korban apa? Narkoba suntik. Narkoba suntik. Iya. Oke, jadi ini pasien nih ceritanya. Pasien jatuh cinta. Apa yang membuat Anda tetap bisa jatuh cinta dengan semua masa lalu dia itu? Pertama itu saya cuma kagum ya, seorang perempuan, dia sendiri membesarkan anak korban trafficking, tapi dia masih bisa fight, bisa bangkit gitu. Karena perbedaannya adalah dia melakukan itu bukan atas dasar sukarela ya, tapi karena sebuah bencana dan paksaan ya. Jadi itu yang membuat mungkin lebih jatuh cinta lagi kali ya. Oh ya.
pada awalnya saya kan terungkap di media bahwa Meme pengidap HIV positif sudah mulai terbuka dan bangkit, bertempat tinggal di sini gitu. Dan itu masyarakat di situ nggak terima, yang itu mencemari nama baik yang sangat agamis itu dalam tanda petik gitu. Padahal di situ banyak teman-teman yang HIV positif dan banyak juga teman-teman yang menggunakan narkoba yang sangat membutuhkan dukungan ataupun pengaruh dari dampak buruknya melalui program-program harm reduction agar nggak terinfeksi HIV atau biasalah itu kan memang kadang-kadang orang mau berbuat baik pasti ada. Iya. Kita akan lanjut lagi nanti, jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Oke, kita lupakan dulu tentang HIV-nya, kita lupakan dulu tentang kisah cinta asmara dan masa lalunya. Gimana caranya sampai Anda bisa menjadi seorang pembicara di PBB? Awalnya mulai dari kejadian yang itu tadi sampai ke pendampingan kepada teman-teman, ya kan makin terangkat di media gitu. Jadi sampai akhirnya itu Meme di demo dengan satu kampung bahwa itu tidak boleh ada di situ karena terinfeksi HIV nanti bisa mencemarkan nama baik dan sebagainya. Itu makin terangkat di media dan akhirnya itu pada saat itu ketemu lagi dengan Iom. Iom mengundang saya untuk menjadi pembicara pada saat itu di pelatihan training of trainer waktu itu. Jadi Meme menjadi pembicara di situ dan akhirnya ketemu sama Mbak Nurul, koordinatornya IOM di Indonesia itu, mulai terinspirasi. Oh ternyata Meme juga dulu pernah dibantu oleh IOM, pasti teringat kembali gitu. Jadi akhirnya yang setelah Meme pulang, kemudian ditawari untuk membuat sebuah film dokumenter dari kisah perjalanan hidup, bahwa ternyata Meme sebagai seorang perempuan dengan segala macam proses yang sangat bisa dibilang ekstrim lah gitu, dia masih bisa bangkit gitu, masih bisa menjadi seorang yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, makanya dari itu ia ingin membuat sebuah film dokumenter itu dan akhirnya jadi. Kemudian pada saat itu melalui film itu juga Meme akhirnya menyuarakan di PBB itu. Jadi yang benar-benar Meme menyuarakan sebagai korban dan memerlukan sebuah kerjasama yang konkret dan berkesinambungan dari semua negara, karena trafficking itu tidak bisa diatasi hanya dengan satu pihak negara. Jadi semua pihak atau negara itu memiliki kewajiban juga untuk menangani dan menanggulangi trafficking tidak terjadi lagi. Iya. Tapi memang hal seperti ini sampai kapanpun tidak akan pernah hilang. Perjudian, narkoba dan penjualan seks itu tidak akan pernah hilang sampai kapanpun. Mungkin yang kita harus pikirkan adalah bagaimana caranya supaya kita tidak terkena hal seperti itu. Karena itulah Meme hadir, Meme datang ke sini, menyuarakan bahwa tidak salah menjadi seorang korban trafficking, tidak salah menjadi seorang dengan HIV positif. Toh juga tetap manusia kan gitu, masih punya hak untuk hidup, masih punya hak untuk berkeluarga, bermasyarakat, dan masih banyak hal yang bisa dilakukan yang lebih bermanfaat seperti itu. Karena Meme benar-benar rasakan itu. Luar biasa. Itu kan karena pengalaman Meme dan sebagainya, sekarang dia bisa membantu orang lain. Kalau Meme tidak mengalami hal itu, nggak akan ada Meme sekarang, nggak akan ada itu semua. Makanya saya pernah mengatakan belajar yang baik itu adalah belajar dari pengalaman. Ya, ini belajar dari pengalaman nih. Tapi belajar yang pintar itu belajar dari pengalaman orang lain. Gitu. Jadi ini udah ada pengalaman orang lain, Anda pelajari, jangan sampai itu terjadi pada Anda, karena luar biasa. Aku bangga banget sama Mbak Meme ini karena kuat ya gitu. Pernah ada satu orang yang bilang sama Nuri, saya ini fragile, Nuri harus kuat, jadi harus ada yang mendampingi gitu loh, harus ada, jadi biar balance. Ya mungkin yang fragile ini adalah Mas Yogo, ketemu sama Mbak Meme yang kuat, yang tegar. Makanya saya bangga menjadi seorang wanita karena ya seperti Mbak Meme ini gitu. Mbak Meme seorang wanita yang bisa kuat, yang dari yang lemah banget sekarang bisa menjadi sesuatu
bisa menjadi penyemangat dan bisa menjadi informan bagi orang-orang yang nggak tahu, dan bisa jadi pemotivasi juga supaya human trafficking nggak ada lagi. Jadi luar biasa. Insya Allah. Oke. Terima kasih Nuri sudah hadir di sini. Yoga terima kasih. Meme terima kasih sekali buat semua ceritanya, inspirasinya dan infonya yang bisa kita dapat. Luar biasa ya, dari tadi penonton di sini tegang semua, nggak ada yang ketawa, nggak ada yang senyum. Kejadian yang benar-benar terjadi. Ini ada, dan mungkin Anda beruntung karena hari ini kita mendapatkan informasi yang luar biasa. Karena ingat, ini bisa terjadi pada siapapun, bisa terjadi pada siapapun. Betul. Ya kan? Dan mungkin saya belajar dua hal di sini. Yang pertama adalah remember when someone being nice to you, they want something. Yes. Ingat, ketika seseorang baik pada Anda, mereka menginginkan sesuatu. Ingat itu dulu. Saya bukan mengajarkan Anda negative thinking, tidak. Tapi saya mengajarkan Anda untuk berpikir kritis, itu beda, ya kan? Ketika seseorang baik dengan Anda, mereka menginginkan sesuatu. Menginginkan sesuatu bisa baik, bisa jelek, ya kan? Itu yang pertama. Yang kedua adalah terjatuh itu sebuah musibah. Tapi bangkit lagi, itu sebuah pilihan. Saya dari Kebusian, inilah Hitam. Itu semua tergantung dengan kita sendiri untuk berusaha ya. Kemudian apapun yang ditentukan itu kan semuanya kan dari yang di atas. Kita hanya sebagai manusia hanya bisa berdoa dan berusaha. Itu saja sih menurut aku. Tapi nggak ada yang namanya aku pesimis karena aku korban trafficking ataupun aku udah, nggak ada. Aku berusaha untuk memberikan sesuatu untuk keluargaku, untuk anak-anakku, untuk suamiku, bahkan untuk orang lain. Karena kehidupan saya yang sekarang adalah tidak hanya untuk memberikan senyum untuk diri sendiri, tapi banyak orang. Seperti itu komitmen.